Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di cara mudah menjawab soal-soal P3K ya. Kali ini kita akan masuk setelah di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mudah mengerjakan soal manajerial dan juga sosiokultural. Maka kali ini kita akan membahas wawancara di season P3K. Ini adalah sesi terpisah ya, 10 soal terpisah di antara manajerial, sosiokultural, dan materi teknis. Ini adalah jumlahnya 10 soal terpisah. Ini poin paling besarnya adalah 40 ya. Jadi choice-nya A sampai E. Poinnya 0 sampai 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, di sini kalau betul semua, berarti kalau dapat poin tertinggi semua, maka 10 dikali 4 sama dengan 40. Dengan passing grade-nya adalah 24. Di sini kita akan membahas, silahkan tonton sampai selesai. Bimbingan-bimbingan saya atau yang sudah menonton video-video ini nanti menjawabnya poin dari tertinggi 40 itu nanti minimal 36 teman-teman dapat ya. Ini minimal. Minimal 36. Silahkan diikuti videonya nanti minimal 36 teman-teman dapat ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di materi wawancara itu biasanya ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama ini adalah komitmen atau loyalitas. Jadi di wawancara itu biasanya salah satunya ada soal-soal tentang komitmen dan loyalitas. Contohnya seperti apa Pak? Contoh soalnya setelah 5 tahun Anda jadi ASN, Anda akan seperti apa? Apakah tetap bekerja atau mengundurkan diri atau resign? Nah, itu contoh-contoh soal berkaitan dengan komitmen dan loyalitas. Loyalitas dalam organisasi artinya setia terhadap organisasi yang terwujud dalam sikap tanggung jawab, rela berkorban, dan menjaga kehormatan. Atau dalam soal-soal yang lain muncul juga ketika Anda menjadi seorang ASN terus ditawari gaji tinggi sama swasta atau sama organisasi lain atau sama instansi lain. Maka sikap Anda seperti apa? Apakah berpindah karena gajinya lebih besar? Anda segera resign? Nah, ini jawaban-jawaban yang jangan dipilih seperti itu. Nah, yang kedua, selain komitmen dan loyalitas, kita juga ditanya ataupun ada soal-soal tentang kontribusi. Jadi kita berkontribusi apa? Kontribusi ini meliputi biasanya pengetahuan kita. Jadi pengetahuan yang kita miliki bisa diberi kontribusi buat instansi. Terus juga pengalaman, experience kita, pengalaman apa yang bisa kita beri. Nanti soal-soalnya sangat ini sekali ya. Nah, pengetahuan dan pengalaman ini bagaimana kita bisa disumbangsihkan, dikontribusikan kepada instansi. Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi ini adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Jadi baik kontribusi berupa ide, buah pikiran, ataupun tenaga, dan lain sebagainya. Ini adalah materi wawancara. Nanti di soal wawancara itu ada dua tipe ya. Soal wawancara ada dua tipe. Ini saya tanyakan terhadap bimbingan-bimbingan saya yang sudah tes. Jadi bimbingan saya yang sudah tes, saya telepon dapat soal wawancaranya seperti apa. Ya dapat ada yang dapatnya question agreement, soal-soal persetujuan seperti ini. Question agreement ya. Soal-soal persetujuan yang choice-nya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada juga soal-soalnya berupa grading. Grading itu artinya soal bertingkat ya, sama seperti manajerial, sosiokultural, ada choice-nya. Nah, kali ini
di video ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu question agreement. Bagaimana cara menjawab soal-soal yang persetujuan. Oke, di soal-soal persetujuan langsung saja, ini bukan question sebenarnya ya, tetapi ini adalah statement ya. Jadi ini adalah statement. Statement itu ada dua, ada positif, ada negatif. Nah, bagaimana cara menjawabnya Pak agar auto poin 5 atau auto poin 4? Maka caranya kita tahu dulu statement ini positif atau negatif. Kenapa? Karena kalau statementnya positif, Anda pilih choice A. Ini poin tertingginya 4-nya. Jadi kalau misalkan positif, maka poinnya urutannya begini. 4, 3, 2, 1, 0. Jika statementnya positif. Tapi kalau kita tahu statementnya negatif, maka poin tertingginya adalah yang E. Jadi teman-teman jawabannya E. Urutan poinnya seperti apa? 4, 3, 2, 1, 0. Jadi kemungkinan jawaban tertinggi di statement agreement itu adalah kalau tidak A, ya E. Pak, terus buat apa ada jawaban setuju, ragu-ragu, tidak setuju? Ini adalah pilihan aja. Jadi kalau teman-teman pilih setuju ya poinnya cuma 3. Makanya kita harus memahami bagaimana statement ini positif atau negatif. Ya. Oke, kita langsung bahas saja nomor 1. Anda akan tetap memberikan ide-ide yang visioner meskipun belum diperhatikan oleh pimpinan. Nah, ini kira-kira positif atau negatif ini statementnya. Jadi kita tetap memberikan ide-ide, masukan-masukan walaupun kita belum diperhatikan oleh atasan. Ini adalah sesuatu yang positif. Karena ini sesuatu yang positif, maka kita pilih yang A jawabannya. Kenapa? Jadi kita mau diperhatikan, mau tidak, kita tetap memberikan kontribusi. Nah, ini namanya masuk ke ranah kontribusi. Nah, tadi ya di materi yang tadi baru saya sampaikan bahwa ada loyalitas, komitmen, dan juga ada kontribusi. Nah, ini adalah flyer ya bagi teman-teman yang mau bimbingan belajar online short course 2 pekan. Ini biayanya cuma 199K dan dijamin passing grade atau lulus. Pak, kalau tidak passing grade gimana Pak? Kalau tidak passing grade, uang kembali 100%. Ya, jadi 100%. Kenapa? Karena orang-orang yang ikut bimbingan saya, ini materinya manajerial, sosiokultural, wawancara, kita kupas semua ini dalam 8 kali pertemuan, biayanya 199K, kalau lulus bayar, kalau tidak lulus uangnya kembali 100%. Ya, jadi ini passing grade semuanya. Manajerial pasti passing grade, sosiokultural passing grade, wawancara passing grade. Kalau tidak passing grade dibalikin uangnya 100%. Ini mulai bimbingannya setiap tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya. Silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah ini selama 2 pekan, 8 kali meeting, Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis biasanya jam 18.30 WIB sampai 19.30 WIB. Tidak lulus, uang kembali 100%, tidak passing grade ya. Oke, ini hanya ini saja bagi teman-teman yang mau, silahkan. Ini tidak bayar kalau teman-teman setelah tes, Pak, saya manajerialnya nggak passing grade, sosiokulturnya tidak passing grade, wawancaranya tidak passing grade. Langsung kontak nomor ini, akan dibalikin 100%. Oke, lanjut soal nomor 2. Saya kurang bersemangat memberikan ide ketika rapat di kantor. Kenapa? Karena kurang adanya reward dari pimpinan. Nah, ini statementnya positif atau negatif kira-kira. Jadi gara-gara nggak ada reward atau kurang reward, jadi nggak bersemangat nah, males lah mau berpendapat, memberikan ide juga diem aja lah kalau rapat. Itu sesuatu yang negatif. Jadi statement negatif. Kenapa? Karena tidak mau memberikan kontribusi. Nah, ini ya, karena statementnya negatif, maka jawabannya
Sangat mudah sekali, auto poin 4. Soal nomor 3. Saya selalu tepat waktu berangkat dan pulang ke kantor. Meskipun banyak rekan kerja yang pulang duluan sebelum jam pulang kantor. Nah, ini kira-kira komitmennya bagus nggak nih? Positif nggak ini? Komitmennya nih. Jadi dia tepat waktu berangkat dan pulang ke kantor meskipun banyak rekan kerjanya pulang duluan sebelum jam pulang. Kadang-kadang pulang jam 4 ASN itu, tapi jam 4 kurang 15 ada yang sudah pulang, setengah 4 ada yang sudah pulang. Tetapi dia tepat waktu, kalau belum jam 4 nggak pulang. Maka ini adalah statement yang positif. Kalau statement positif, maka pilih jawabannya yang A. Begitu teman-teman, silahkan kalau mau minta file, silahkan kirim, ketik di kolom komentar email teman-teman, nanti akan dikirim ya. Oke, ini adalah beberapa contoh saja yang sangat mudah untuk kita pelajari yang statement agreement. Nanti untuk yang grading nanti ada di video berikutnya, silakan bisa ditonton juga yang grading tentang soal-soal wawancara. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah, tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah, saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Al-Jabar, formasi dosen Al-Jabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.